Waktu saya di pesantren, ustadz kami sering berkata begini, "Qulil haqqa walau kana murran." Katakanlah yang benar walaupun itu pahit. Meskipun terjadi penganiayaan, meskipun terjadi pemukulan, meskipun ditelanjangi, dipukuli, diteriaki macam-macam, kebenaran itu harus disampaikan. Basar, bulan puasa, munafik, pengkhianat, penjilat. Sadar kamu, sadar bulan puasa. Haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu nasi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Bagaimana kabar saudara semuanya? Haleluya, luar biasa. Nah saudaraku, bulan ini identik dengan bulan penuh rahmat, bulan penuh ampunan, bulan penuh dengan kedamaian, bulan di mana di dalamnya dosa diampuni. Nah, bulan di mana di dalamnya tidak ada huru-hara, bulan di mana di dalamnya bukan saja menahan lapar dan haus, tetapi juga menahan amarah, menahan hawa nafsu. Tetapi kenyataannya bulan ini justru amarah terjadi semakin memuncak. Kita melihat dalam hari-hari ini Bang Ade Armando dianiaya, dipukulin, bahkan Bang Ade Armando dipukulin oleh seorang ustadz. Ini beredar informasi, beredar isu Bapak Ibu. Bang Ade Armando dipukul, digebukin oleh seorang ustadz. Tetapi banyak juga ustadz berkata bulan ini bulan yang penuh dengan ampunan. Di mana letak ampunannya? Katanya bulan penuh damai. Di mana letak kedamaiannya? Bahkan kalau kita melihat Bapak Ibu, mendekati lebaran justru banyak sekali terjadi kejahatan, terjadi perampokan, terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan konon katanya lagi bahwa di bulan puasa semua setan diikat Bapak Ibu, setan diikat. Kalau Bapak Ibu melihat bagaimana penganiayaan Bang Ade Armando, Bang Ade Armando itu orang Islam. Tetapi ketika saudara melihat bagaimana Bang Ade Armando diperlakukan, itu persis diperlakukan seperti maling, diperlakukan seperti pencuri. Padahal Bang Ade Armando datang menghadiri mahasiswa yang lagi demo pada waktu itu juga Bang Ade Armando bisa dikatakan mendukung mahasiswa. Kenapa? Karena Bang Ade Armando juga setuju bila mahasiswa yang demo itu mereka demo karena tidak ingin Bapak Presiden Jokowi menjabat 3 periode. Nah sebenarnya Bang Ade Armando hadir ke sana mendukung akan hal tersebut. Tetapi ada oknum-oknum, ada kadrun yang menyusup ke mahasiswa, lalu kadrun itu memprovokasi orang sehingga terjadilah penganiayaan. Bahkan konon beredar informasi penganiayaan yang dilakukan, yang dialami oleh Bang Ade Armando itu dilakukan oleh ustadz. Ini sangat disayangkan. Apakah ustadz tersebut tidak memahami, tidak mengerti kalau bulan Ramadan itu identik dengan bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan, tetapi tidak ada rahmat dan ampunan di situ. Bahkan ada emak-emak yang marah-marah di sana. Emak-emak tersebut berkata, Bang Ade Armando bla 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 bla. Bahkan kita mendengar teriakan di mana Bang Ade Armando dikatakan musuh Islam. Bagaimana mungkin Bang Ade Armando musuh Islam? Beliau muslim. Beliau muslim yang taat, muslim yang baik. Apakah dianggap musuh Islam karena Bang Ade Armando tidak radikal? Apakah dianggap musuh Islam karena Bang Ade Armando tidak pernah melawan pemerintah? Apakah dianggap musuh Islam karena Bang Ade Armando selalu melawan orang-orang yang mencoba untuk mengajak orang lain menyebarkan hoak? Apakah Bang Ade Armando dianggap musuh Islam karena selalu melawan hoak, selalu mengkritik orang-orang yang suka menyebarkan hoak, selalu mengkritik orang-orang yang suka menyebarkan fitnah?
Ingat saudaraku, sekalipun ada oknum yang menganiaya Bang Adi Armando, bahkan Bang Adi Armando ditelanjangi, orang benar itu akan selalu muncul. Orang baik akan selalu muncul yang rela kehilangan nyawanya demi kebenaran. Orang yang menyuarakan tentang kebenaran itu tidak akan surut. Kita melihat di media sosial, Bang Denny Siregar, Bang Eko Kuntadi, Mas Jopre, dan juga teman-teman Bang Adi Armando, mereka tidak gentar sedikit pun melawan orang-orang yang radikal. Tidak ada kegentaran pada mereka di saat melihat teman mereka, sahabat mereka Bang Adi Armando dianiaya. Justru keberanian mereka berlipat ganda di saat mereka melihat Bang Adi Armando dianiaya. Kemungkinan saudaraku, ketika Bang Adi Armando dianiaya oleh oknum ustadz itu, mereka berpikir nyali daripada Cokro TV, teman-teman di Cokro TV dan channel 2045 ciut nyalinya. Ternyata tidak. Mereka semakin berani menyuarakan kebenaran. Mereka semakin berani melawan radikalisme. Mereka semakin berani melawan orang-orang yang menyebarkan hoak. Mari Bapak Ibu, kita mendoakan Bang Adi Armando supaya Bang Adi Armando cepat pulih kembali, sehat. Kita rindu dengan nasihat-nasihat Bang Adi Armando. Kita rindu dengan karya-karya Bang Adi Armando. Bang Adi Armando selalu melawan radikalisme, bukan saja melawan oknum-oknum ustadz yang menyerukan kabar hoak, tetapi Bang Adi Armando melawan siapa saja yang menyebarkan hoak di bangsa dan negara ini. Mereka selalu melawan orang-orang yang suka bikin gaduh di bangsa dan negara ini. Bahkan bila ada di dalam pemerintahan, ada oknum di dalam pemerintahan yang suka menyebarkan fitnah, menyebarkan hoax, maka Cokro TV selalu di garis depan untuk melawan oknum-oknum tersebut. Maju terus Cokro TV dan teman-teman Bang Adi Armando, karya kalian selalu kami nantikan. Nah, saudaraku ini kasih Tuhan, para pencinta channel Injil Habaget. Waktu saya di pesantren, ustadz kami sering berkata begini, "Qulil haqqa walau kana murran." Katakanlah yang benar walaupun itu pahit. Meskipun terjadi penganiayaan, meskipun terjadi pemukulan, meskipun ditelanjangi, dipukuli, diteriaki macam-macam, kebenaran itu harus disampaikan. Dan kepada Bang Adi Armando, Anda orang yang luar biasa. Berani datang di mana banyak kadrun menyusup pada mahasiswa. Saya berpikir Bang Adi Armando pasti tahu di sana ada kadrun. Tetapi Bang Adi Armando karena punya hati yang baik, punya pikiran yang baik, akal yang sehat, tidak takut sedikit pun terhadap kadrun yang selalu mengajak orang untuk melakukan kekacauan. Maka hadirlah Bang Adi Armando di sana. Begitu Bang Adi Armando hadir, langsung muncul kadrun mengatakan bla 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 bla. Bahkan ada kadrun yang berkata kalau Bang Adi Armando adalah musuh Islam. Bagaimana dikatakan musuh Islam sementara Bang Adi Armando sendiri lahir dalam keadaan Islam, besar dalam keadaan Islam, dan sampai hari ini Bang Adi Armando masih beragama Islam. Tetapi sejak saat ini saya ingin mengajak Bang Adi Armando untuk melihat apa kata Injil. Injil adalah berbicara mengenai kabar baik, kabar sukacita, hal kerajaan surga, di mana di dalamnya ada pribadi yang ramah, ada pribadi yang lembut, ada pribadi yang rendah hati, yang selalu mengajarkan kepada kita tentang kebaikan. Di mana pribadi itu selalu menegaskan, kasihilah musuhmu, doakan mereka yang menganiaya kamu. Nah, maka dari itu Bang Adi Armando, kalau Bang Adi Armando nanti sudah sembuh, saya mengajak Bang Adi Armando untuk sesekali baca kitab Injil. Terima kasih. Dan kepada seluruh teman, sahabat, kerabat, keluarga Bang Adi Armando, agar selalu sehat, kuat, diberikan ketabahan oleh Tuhan, diberikan kekuatan oleh Tuhan, dan selalu dalam lindungan Tuhan.
dijauhkan dari segala mara bahaya, celaka maut, musibah, maupun hal-hal yang tidak kita inginkan, lebih-lebih lagi virus yang lagi melanda bangsa dan negara kita. Dan kepada kita semuanya, supaya kita selalu memberitakan kabar baik, kabar sukacita, hal kerajaan surga, yaitu memberitakan Injil keselamatan. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dengan kata lain, tidak ada satu manusia pun yang bisa masuk surga, kata Alkitab, kalau tidak melalui Adonai Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus. Tercatat, tertulis dengan jelas di Injil Yohanes 14 ayat yang ke-6. Terima kasih. Shalom alaikum bishim HaMashiach. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapa Yahweh bishim Adonai Yeshua HaMashiach, Waruah Kodes memberkati kita semua. Haleluya. Amin.